wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianti. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah dari produk bisnis kami. Nah, teman-teman sudah pasti tahu nih bahwa makanan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk melanjutkan kehidupan. Dan seiring perkembangan zaman, makanan bukan hanya sekedar kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai wisata kuliner. Nah, di sini kami memilih Korean Bento Cake sebagai produk bisnis kami. Produk ini juga sudah dikenal di Korea pada tahun 2019 lalu. Produk ini juga banyak digemari oleh orang-orang, terutama orang-orang yang pencinta makanan manis. Selain desainnya yang unik dan bentuknya yang minimalis, produk ini juga memiliki gizi yang bagus, seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin C, protein, karbohidrat, kalsium, porpor, lemak, dan lain sebagainya. Di Indonesia juga, pelaku UMKM kuliner sudah banyak yang menjual produk ini. Itulah ulasan singkat dari latar belakang produk bisnis kami. Nah, dan yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami rangkum dari produk bisnis kami adalah yang pertama, siapa target pasar yang dituju. Yang kedua, bagaimana analisis SWOT dari Korean Bento Cake ini. Yang ketiga, bagaimana strategi marketing yang digunakan. Dan yang keempat adalah bagaimana strategi untuk memenangkan persaingan bisnis Korean Bento Cake ini. Dan penjelasan lebih lengkapnya dari rumusan masalah kami akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana dari kelompok 5 akan menjelaskan tujuan dari ide bisnis dari kelompok 5. Yang pertama itu mengetahui target pasar yang dituju. Yang kedua, mengetahui SWOT dari bisnis Korean Bento Cake. Yang ketiga, mengetahui strategi marketing yang digunakan untuk memulai bisnis Korean Bento Cake. Yang keempat, mengetahui persaingan bisnis Korean Bento Cake dalam pasar. Terus, target pasar adalah salah satu faktor penting dalam memulai sebuah bisnis adalah menentukan target pasar. Target pasar adalah kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran bisnis untuk melakukan pendekatan. Target pasar yang kami tuju adalah seluruh kalangan masyarakat, dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang pertama adalah tentang target pasar. Salah satu faktor penting dalam memulai sebuah bisnis adalah menentukan target pasar. Target pasar adalah kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran bisnis untuk melakukan pendekatan. Target pasar yang kami tuju adalah seluruh kalangan masyarakat, dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Yang kedua ada analisis SWOT, yang terdiri dari 1. Strength atau kekuatan, merujuk pada hal-hal yang menjadi kekuatan atau keunggulan bisnis dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, merujuk pada hal-hal yang menjadi hambatan bisnis dalam tujuan. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, merujuk pada peluang bisnis yang didapatkan. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, merujuk pada ancaman-ancaman yang didapatkan. Halo, saya Nikomang Nanda Aryanita. Selanjutnya, strategi marketing. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Strategi pemasaran juga dapat dimaknai dengan rentetan usaha yang dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuan. Banyak strategi marketing yang bisa dijalani. Yang pertama, kita bisa endorse influencer. Yang kedua, kita bisa menyebarkan brosur. Yang ketiga, kita menciptakan customer trust sehingga nantinya produk kita akan dipromosikan oleh customer kita dari mulut ke mulut. Yang terakhir, strategi persaingan bisnis. Dalam dunia bisnis, salah satu tantangan terberat yang harus dihadapi adalah munculnya pesaing dalam bisnis yang serupa. Dalam menjalankan bisnis, adanya persaingan pasar memang bukan hal yang baru. Semakin terkenal sebuah produk, maka semakin besar persaingan bisnis yang dihadapi. Berikut ini beberapa kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk memenangkan persaingan bisnis di pasar. Yang pertama, konsep dan perencanaan kita itu harus matang. Selanjutnya ada evaluasi dan inovasi. Jadi zaman ke zaman perubahan itu akan selalu ada. Jadi wirausaha itu harus punya inovasi dan evaluasi. Selanjutnya ada memperluas jaringan pasar. Kita itu nggak bisa terus-terusan buka market di situ aja. Kita tuh kedepannya harus memperluas market kita
lebih luas supaya customer itu juga mudah mencapai kita. Oke, jadi kesimpulannya dari presentasinya adalah bisnis itu merupakan suatu kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba setinggi mungkin atau keuntungan semaksimal mungkin. Ya, dalam memulai suatu bisnis atau usaha tersebut itu membutuhkan perencanaan yang seperti sudah dijelaskan di atas tadi. Ya, jadi banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan. Salah satunya target pasar kita siapa, terus sumber daya yang kita gunakan siapa, apa, terus bagaimana cara kita memasarkan produk tersebut, bagaimana strategi marketing kita dalam memasarkan produk kita. Itu sangat perlu karena suatu bisnis tidak bisa berjalan tanpa adanya pemasaran, dan juga kita harus memperhatikan ketahanan produk kita agar bisa bersaing dengan banyak kompetitor di pasar. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.